Kami dari kelompok Lelumpur Bertatu. Di sini kami akan menjelaskan tentang inovasi bisnis lelumpur dan bertatu. Penasaran? Yuk kita simak. Sebelum itu, yuk kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Maria Galo dan teman-teman saya ada Rosalia Wumu, Batari Enggar, Natasha Putri, Muhammad Ilham Akbar, dan Getia Kanda Sudarsono. Setelah itu, yuk kita masuk ke daftar isi. Pada video kali ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu potensi ide bisnis, analisis pasar, strategi mengatasi kekurangan, strategi pemasaran, financial projection, dan terakhir ada kesimpulan. Udah penasaran banget kan? Yuk kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Kali ini saya akan memaparkan terkait potensi ide bisnis dari kelompok kami. Untuk poin potensi ide bisnis dari kelompok kami yang pertama, yaitu merupakan bahan baku yang melimpah. Kota Malang dan sekitarnya merupakan salah satu sentra penghasil kentang di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda dapat memberikan inovasi baru tentang pengelolaan kentang yang bisa menimbulkan produk baru. Poin yang kedua, yaitu produk yang inovatif. Contoh dari produk yang inovatif di sini, yaitu yang pertama ada lelumpur. Jadi banyak orang yang nggak tahu apa itu lelumpur. Jadi lelumpur ini merupakan kue lumpur yang terbuat dari kentang yang menyajikan rasa yang gurih dan kemasan yang modern. Jadi agar target pasar kita jadi tertarik terhadap produk kita, yaitu kita dapat mengemas produk kita dengan modern ataupun kita ubah nama produk kita yang inovatif. Kemudian contoh yang kedua dari produk inovatif di sini yaitu adalah Brotato. Dari namanya, Brotato adalah singkatan yang memiliki kepanjangan yaitu brownies potato. Brownies berbasis kentang memberikan rasa manis dengan tekstur yang unik. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga di sini yaitu memiliki target pasar yang jelas. Jadi target pasar dari ide bisnis kami yaitu adalah anak muda dan keluarga yang menyukai produk yang unik, sehat, dan juga homemade. Poin yang keempat, tren makanan yang sehat. Produk dari bahan dasar kentang memiliki rendah gluten, cocok untuk konsumen yang peduli kesehatan. Dan poin yang terakhir atau yang kelima yaitu dukungan lokal. Dari adanya ide bisnis ini, kita dapat membantu meningkatkan pendapatan petani kentang di Malang dan juga mendukung perekonomian daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan analisis pasar dari bisnis plan kami. Yang pertama ada keunggulan lelumpur dan Brotato. Yang pertama terletak pada inovasi produk kami. Karena produk kami menggunakan bahan dasar kentang, menciptakan cita rasa yang berbeda dibandingkan produk lain yang menciptakannya dengan bahan dasar tepung terigu. Kemudian kami membuat produk ini secara homemade dan higienis. Karena dibuat secara rumahan, maka kualitas dan kebersihan produk kami lebih terjaga daripada produk pabrikan yang dibuat secara massal. Kemudian yang ketiga, mendukung produk lokal. Karena menggunakan bahan baku kentang dari petani, maka di daerah Malang dan sekitarnya mendukung ekonomi daerah. Kemudian yang keempat, nilai gizi yang lebih tinggi. Karena kentang mengandung gizi yang lebih tinggi seperti serat dan karbohidrat yang kompleks. Yang kelima, target pasar yang lebih luas. Cocok untuk semua kalangan, terutama anak muda yang mencari produk unik dan sehat, serta menarik bagi pecinta makanan yang peduli akan kesehatan. Kemudian, memiliki kemasan yang menarik, serta yang terakhir, cocok untuk tren media sosial. Produk ini dapat dijadikan konten menarik untuk fotografi atau food vlogger. Analisis pasar yang kedua, yakni kekurangan lelumpur dan Brotato. Yang pertama, harga lebih tinggi. Karena kami menggunakan bahan produksi yang berkualitas serta proses secara rumahan, menyebabkan biaya produksi lebih tinggi. Kemudian karena itu juga harga jual kita lebih mahal dibandingkan produk lain yang menggunakan bahan dasar tepung. Yang kedua, ketahanan produk yang terbatas. Karena kami tidak menggunakan pengawet, sehingga umur simpan kita, bahan produk kita menjadi lebih singkat dan menjadi tantangan baru apabila dikirim ke luar kota. Yang ketiga, kurangnya edukasi pasar. Tidak semua konsumen memahami keunggulan produk bahan kentang,
sehingga perlu edukasi untuk membangun kepercayaan. Yang keempat, kompetisi yang ketat. Pasar makanan manis dan camilan tradisional sudah cukup jenuh dengan merek-merek yang besar dan produk-produk yang lebih murah. Kemudian yang kelima, ketergantungan pada kentang lokal. Dan yang keenam, pemasaran membutuhkan konsistensi. Karena bersaing di pasar yang ramai, kita membutuhkan strategi pemasaran yang kreatif serta konsisten untuk menonjolkan produk di tengah banyaknya pilihan. Kita masuk pada strategi pemasaran, yaitu ada inovasi produk dan rasa, di mana kita dapat memberikan varian rasa yang menarik untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kemudian kita ada edukasi konsumen, di mana kita dapat menjelaskan nilai lokal dan kontribusi pada petani. Bisa menggunakan media sosial untuk menjelaskan manfaat kentang sebagai bahan yang sehat dan inovatif. Ketika kita bisa menggunakan pengemasan yang baik, di mana kita menggunakan teknologi vakum atau bahan kemasan yang dapat memperpanjang masa simpan, karena kita tidak menggunakan bahan pengawet. Yang keempat ada penyesuaian harga, di mana kita dapat menawarkan promo bundle atau diskon untuk pembelian dalam jumlah yang besar, agar tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya, kita masuk ke strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, ada yang dinamakan dengan pemasaran digital. Dalam pemasaran digital, kita bisa menggunakan dua hal untuk mempromosikan produk yang kita jual. Yang pertama, menggunakan media sosial sebagai kanal utama penjualan. Nah, media sosial yang bisa kita gunakan itu seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram. Namun dalam keempat aplikasi tadi, cara pemasarannya pun berbeda-beda. Contohnya, untuk Instagram, kita bisa memposting foto-foto produk yang terkesan estetik, dan kita juga bisa memposting testimoni dari pelanggan-pelanggan sebelumnya yang telah membeli produk kita. Lalu untuk di TikTok, kita akan lebih fokus kepada video-video pendek yang terkesan lucu dan menarik perhatian orang-orang, yang ujung-ujungnya akan menarik perhatian mereka kepada produk kita. Lalu yang ketiga, untuk WhatsApp, kita akan secara langsung mengirimkan poster, flyer, dan informasi apapun tentang produk kita langsung kepada kontak-kontak teman, keluarga di grup WhatsApp, dan serta kita posting juga di status WhatsApp. Lalu untuk yang keempat ada Facebook. Di Facebook ini kita akan fokus untuk menjangkau komunitas-komunitas yang ada di sekitar Malang Raya yang ada kemungkinan untuk berkolaborasi dengan produk kita. Lalu cara yang kedua, ada yang dinamakan dengan berkolaborasi dengan influencer. Nah, di rencana kita adalah kita akan berkolaborasi dengan micro-influencer yang ada di sekitar Malang Raya agar mereka dapat memasarkan produk kita dan kita berdua akan sama-sama mendapatkan keuntungan karena kita akan memberikan tawaran 50-50 hasil pemasaran. Strategi pemasaran yang kedua adalah distribusi dan promosi lokal. Ada 3 cara yang dapat kami lakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan penjualan secara langsung di lingkungan sekolah. Sebagai bisnis yang dijalankan oleh anak SMA, langkah awal yang dapat kami lakukan adalah mempromosikan produk yang kami jual kepada teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kami akan menyebarkan promosi tersebut melalui grup WA kelas ataupun grup organisasi sekolah. Selain itu, akan ada diskon khusus terhadap pembelian dalam jumlah banyak yang digunakan untuk acara sekolah. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan mengikuti bazar atau pameran makanan yang ada di daerah Kota Malang dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, kami akan memberikan sampling gratis kepada calon pelanggan dengan tujuan untuk menarik minat mereka membeli produk kita. Cara yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan kafe lokal, terutama kafe yang banyak diminati oleh kalangan muda. Produk kami berupa lelumpur dan brotato akan tersedia sebagai menu pendamping kafe tersebut. Tentunya, produk kami akan melalui proses penyesuaian sehingga cocok dengan tema dan konsep dari kafe yang kami ajak kerjasama. Kewirausahaan kayaknya nggak afdol deh kalau nggak ada hitung-hitungannya. Nah, masuklah kita pada pembahasan mengenai financial projection. Di sini, aku akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama, perbedaan fixed cost dan juga variable cost. Yang kedua, cara menentukan average cost. Dan yang terakhir, cara menentukan harga jual untuk produk yang akan kita jual. Simak baik-baik ya. Sekarang kita masuk tentang pembahasan mengenai perbedaan fixed cost dan variable cost.
Emang apa sih bedanya? Yuk kita simak bersama. Jadi fixed cost adalah suatu biaya tetap. Jadi dia ini tidak akan berubah walaupun intensitas produksi kita atau volume produksi kita berubah-ubah. Apa sih contohnya, Ungu? Sini aku jelasin. Jadi contohnya itu ada beberapa dan kita pasti tahu. Semisal harga gas, kemudian listrik. Ingat ya guys, walaupun dalam kewirausahaan listrik harus dihitung. Tidak hanya itu, misalnya seperti alat seperti oven, wajan, sendok, kompor, gelas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku jelasin variable cost itu apaan. Jadi, variable cost adalah suatu biaya yang akan berubah sesuai dengan volume atau intensitas produksi. Semisal kita membuat kue, satu loyang kue membutuhkan 2 telur. Namun apabila kita membuat 4 loyang kue, maka kita akan membutuhkan 8 telur. Yang mana harga 2 telur dengan 8 telur ini berbeda. Maka dari itu kita menyebut apa yang bisa berubah ini sebagai variable cost. Sampai sini udah paham kan? Sekarang kita akan masuk ke pembahasan menghitung average cost. Emang average cost itu apaan sih, Ngu? Seperti namanya, average cost adalah harga rata-rata dari suatu barang dalam satu kali produksi. Cara ngitungnya gimana? Gampang, nggak sulit. Teman-teman masih ingat kan apa tadi fixed cost dan juga variable cost? Nah, caranya adalah menjumlahkan dua cost tadi, yaitu variable cost dan fixed cost menjadi satu, yang akan membuahkan namanya total cost. Nanti total cost ini akan kita bagi dengan quantity. Apalagi quantity itu? Quantity adalah jumlah suatu barang yang sudah kita hasilkan dalam satu kali produksi. Semisal satu kali produksi kita menghasilkan 15 barang, maka kuantitinya adalah 15. Kayaknya sulit deh ngitungnya. Enggak, Rek. Sini aku jelasin. Semisal total cost-nya sebesar 150.000 dengan kuantiti sebanyak 15. Terus ngitungnya gimana? Gampang aja. 150.000 ini kita bagi 15. Maka dapat hasil average cost sebesar Rp10.000. Gimana? Gampang kan? Enak banget, udah ketemu average cost, tinggal jual. Kelar deh masalahku. Enggak segampang itu, tapi juga nggak ribet. Sini aku jelasin cara menentukan harga jual. Apa sih harga jual? Harga jual adalah suatu harga yang sudah kita tambahkan dari average cost dengan besar persen dari keuntungan yang kita inginkan. Kayaknya ribet hitungnya. Iya, ribet karena belum kita coba. Nah, sekarang kita coba aja ya. Jadi aku punya temen namanya Gojo Satoru. Gojo Satoru adalah seorang pengusaha cilok. Dalam sekali produksi cilok, dia akan mengeluarkan budget sebesar 80.000. Nah, dari 80.000 ini dia akan mendapatkan hasil sebanyak 20 bungkus cilok. Kita coba hitung average cost-nya. Masih ingat rumusnya kan? Ya, benar. 80.000 tadi kita akan bagi dengan 20, yang mana menghasilkan average cost sebesar 4.000. Tapi Gojo ini mau keuntungan sebesar 25%. Gimana cara ngitungnya? Oke, pertama kita simpan dulu ya 4.000 average cost tadi. Sekarang kita hitung 25% dari 4.000 itu berapa? Ada yang tahu jawabannya? Tepat sekali, 1.000. Oke, sekarang kita keluarkan data yang tadi kita simpan. 4.000 akan kita tambahkan 1.000 untuk mencari harga jual. Jadi harga jualnya sebesar 5.000. So, Gojo akan menjual ciloknya, satu bungkus cilok seharga 5.000. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Mudah bukan? Nah, berikut tadi merupakan presentasi bisnis plan dari kelompok Leburn, Lelumpur, Brotatu. Gimana? Menarik bukan? Akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kami mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi tadi bisa memberikan inspirasi bagi kalian dan mengetahui gambaran tentang bisnis plan yang telah kita rencanakan. Bye-bye!